Ayo buka Alkitab sama saya, 1 Raja-Raja 17. Hari-hari ini saya banyak belajar tentang Elia. Minggu-minggu ke depan, kalau saya ketemu Anda lagi, kemungkinan besar saya masih akan mengajarkan tentang Elia. Kebaktian pertama, jam 7 pagi tadi, saya menyampaikan satu ayat saja. Dan banyak renungan-renungan yang tidak terduga waktu saya baca ayat-ayat ini kembali. Yang pasti inilah yang ada di dalam ini tujuan Tuhan. Lewat pengajaran ini, Tuhan mau membawa kita semua masuk ke dalam dimensi yang lebih profetik. Bukankah tahun ini kita mencetuskan sebagai tahun encountering Christ in everything, tahun mengalami Kristus dalam segala sesuatu, kita harus peka kepada Roh Kudus kalau begitu. Kalau kita mau mengalami Tuhan, ya Tuhan harus nyata. Untuk itu, kita perlu masuk ke dalam dimensi kuasa rohnya. Nah, Elia banyak mengajarkan kita menjadi umat Tuhan yang profetik. Sungguh, Bapak Ibu, Tuhan mau berbicara kepadamu. Bisa nggak kita dengar suara Tuhan? Bisa. Bukan hanya bisa, harus. Bisa, kita ini dombanya ya pasti dengar suara gembalanya. Yang suara setan aja kita kerap dengar. Siapa sini mahir dengar suara setan? Pikiran negatif. Kadang-kadang dengar suara setan, rasa aku nih setan intimidasi aku loh. Kok setan kita bisa dengar, Tuhan kok nggak bisa, ayo. Bukan nggak bisa, kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Padahal kalau kita memperhatikan Tuhan, dituntun sama Tuhan, itu banyak untungnya. Meskipun kita dalam beriman pada Tuhan bukan untuk cari untung, saudara. Tapi banyak untungnya kalau kita itu dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu benar. Dan banyak untungnya juga karena kita jadi tahu, dapat bocoran tentang masa depan. Karena Tuhan sudah ada di sana. Yohanes 6 mengatakan, Dia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, kalau kita tahu nanti dolar naik atau turun kan kita tahu kapan jual, kapan beli, ya kan? Tapi bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalau kita dekat Tuhan itu kita jadi peka. Kita jadi spirit filled. Penuh Roh Kudus. Kita dituntun. Dituntun dengan tuntunan ilahi. Karena itu orang Kristen yang bukan KTP, yang lahir baru, itu enak. Hidupnya damai sejahtera bukan karena tidak ada masalah. Tapi karena Allah menuntunnya. Sedangkan kalau kita bicara tentang keyakinan-keyakinan, kepercayaan saja atau agama, Tuhannya itu nggak bisa buat apa-apa. Tapi Allah kita Allah yang hidup. Dan tahun ini kita disuruh mengalami Dia. Disuruh loh ya, itu bukan janji. Waktu saya terima visi itu untuk Gereja Mawar Sharon tahun ini, encountering me, kata Tuhan. Itu Tuhan suruh, itu perintah. Alami aku dengan tanda seru. Tuhan tantang kita, ayo mau lihat aku nyata enggak? Tapi untuk melihat Tuhan nyata, ada beberapa syarat. Bukan untuk membayar harga, bukan semuanya free. Tapi syarat itu agar kita mencocokkan diri dengan Tuhan, bukan Tuhan yang senantiasa mencocokkan dirinya dengan kita. Kita harus jadi Tuhan, hamba, Dia jadi Tuhan. Kita jadi umat, Dia Allahnya. Jangan bolak-balik. Ketika order itu terbalik, terjadi kekacauan atau chaos. Ketika kita mau jadi Tuhan, ya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Mu. Nah disitulah matilah aku. Mari, gak susah kok ikut Tuhan itu. Gak susah ngalami Tuhan, gak susah ngalami kemenangan. Sudah Tuhan bayar. 2000 tahun lalu di Kalvari. Kita belajar banyak dari si Elia. Mari kita baca dulu ayat pertama. Ayat pertama sampai ayat 6 ya. Ayat pertama nggak saya bahas tapi perlu kita baca untuk kita tahu latar belakang. Elia di tepi sungai Kerit. Hari ini Valentine's Day. Yang belum married katakan amin. Apa hubungannya sama Kerit? Ya nggak ada. Dipaksa-paksakan saja. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat pertama, Elia disuruh Tuhan menampilkan dirinya, menyatakan dirinya kepada raja yang sangat jahat, yang suka membunuh hamba-hamba Tuhan. Ahab namanya. Nyonyanya rekornya lebih tinggi dari suaminya. Isabel membunuh lebih banyak lagi para nabi. Jadi perintah Tuhan kadang-kadang susah diikuti ya. Susah nggak? Mustahil. Suruh ngampuni susah nggak? Susah. Tapi mustahil nggak? Enggak. Kalau kita diterangi sama Roh Kudus kita tahu, mengampuni sesusah-susah mengampuni tetap adalah jalan yang lebih ringan daripada hidup dalam kepahitan.
Perintah Tuhan susah kadang-kadang. Memberi, mengaku kekurangan. Tapi di dalam memberi ada berkat. Tapi di dalam pelit, kita akhirnya akan menuai hasilnya. Kita sendiri akan sengsara bahwa orang lain sengsara tidak perlu padahal ada berkat Tuhan. Saya mau beritahu kepada Anda, perintah Tuhan yang pertama kepada Elia, firman-Nya yang pertama kali diberikan pada hambanya. Menantang imannya. Bagaimana kalau jadi Elia coba lagi penganiayaan nih, malah datang. By the way, ini saya agak sedikit mendahului. Padahal nanti bulan Maret, awal Maret saya akan muncul lagi khotbah, membagikan firman kepada Anda. Baru saya minta Anda doakan untuk kami pergi ke China, ke Hangzhou. Hangzhou yang pernah saya beritahu di sini dulu. Ingat kita doa untuk hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, anak-anak hamba Tuhan. By the way, konferensinya dibatalkan. Tapi saya tetap akan pergi. Saya tetap akan pergi. Kalau Tuhan sudah perintahkan, go! Saya nggak bisa stay. Sekalipun konferensinya dibatalkan, Tuhan tidak pernah membatalkan perintahnya. Dia tidak membatalkan firman-Nya dan dia tidak menyesali karunia-Nya. Saya tetap pergi. Saya mau ketemu sama pemimpin-pemimpinnya, malah justru bisa jadi loh ya, lebih banyak pelayanan. Karena pelayanan kalau konferensi kan majemuk, kalau ini kan sekarang saya datang untuk gereja itu. Untuk gereja yang selama ini kita mentori, kita bantu. Saya akan masuk ke setiap lapisannya lebih detail nih kerjanya. Kalau bukan kuantitas, saya dapat kualitas satu persatu pemimpinnya nanti. Saya akan lebih sibuk di situ. You see, perintah pertama kadang-kadang tidak gampang. Kita bukan menghindari lari dari penganiayaan, malah masuk. Ini si Elia disuruh begitu. Meskipun nggak seberapa, di sana belum terjadi seperti Ahab. Paling cuman intimidasi. Kalau ini sudah mati saudara, ini sudah mati. Jadi betul-betul Elia ini nekat orangnya. Bukan nekat, dia nggak ada pilihan, dia hanya taat. Kadang-kadang perintah Tuhan apa ya? Saya mau tanya sini, siapa di sini dapat sebuah perintah yang selama ini kita ulur-ulur. Kadang-kadang perintah itu gampang kok. Baptis gitu aja diulur berapa tahun. Siapa sini belum dibaptis Islam? Takut nanti, kalau semuanya aku nanti dibaptis nanti apa kata temanku? Walah, stick and stone may break my bone, but your words can kill me. Wah, saya bisa nge-rap sedikit juga. Batu mungkin tongkat bisa patahkan tulangku. Kata-kata manusia, emangnya bisa apa? Jangan takutlah apa kata orang. Beritahu sama anak Anda, enggak usah takut sama shadow atau sama bayangan. Sekalipun kalau tidur di malam-malam hari gitu, lalu dari jendela ada terangnya, jalan. Lalu ada satu bayangan, ada model pisaunya, ada monsternya. Ketawain aja, bayangan emangnya bisa apa? Enggak usah takut sama bayangan. Bayangan shadows don't kill you. Don't kill you. Ya? Jadi apa kata orang tidak bisa bunuh Anda? Wong bunuh aja jangan takut dengan orang yang bisa bunuh nyawa kok. Takutlah pada Tuhan yang bisa lemparkan baik nyawa maupun jiwa masuk tubuh, maupun roh kita masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa di sini yang mengulur-ngulurnya untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa takut nanti hilang pekerjaan? Is there any first word that you haven't done? First word from the Lord, apakah ada sebuah firman dari Tuhan yang belum kau lakukan? Jangan tunda, jangan punya kebudayaan, kalau saya bisa tunda hari esok, kenapa harus buat hari ini? Ikut Tuhan itu sederhana, just obey. Bukan taat buta loh ya, kalau Tuhan suruh kita taat, itu Tuhan kasih kita pewahyuan, itu mengapa? Indah bukan? Cuman sebelum kita taat, iman tanpa perbuatan tetap mati saudara. You have to do it. What God says you do, you do. Atau apa yang Allah katakan Anda harus lakukan, lakukan. Nah ini ayat pertama, perintah pertama. Coba kita lihat ayat 2-6 dulu, lalu saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Katakan amin. Here's the story, inilah cerita tentang Elia. Kita lihat ayat 2, saya mau mulai ayat 2 jelaskan di kebaktian 2 di Surabaya ini.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Garis bawahi kata kemudian. Ya, garis bawahi kata itu kemudian. Saya mau beritahu kepada Anda di ayat 2 ini adalah firman Allah yang kedua kepada Elia. Bukan firman yang pertama. Firman pertama tadi, nyatakan dirimu kepada Ahab. Penuh resiko saudara. Mentaati firman Tuhan itu ada resikonya. Memang saya akui. Di beberapa negara resiko mati. Di kita paling cuman makan hati. Tapi tetap ada resikonya. Ya, apapun resikonya, lakukan yang benar. Bukan apa yang mudah, bukan apa yang nyaman. Do what's right, not what's convenient. Do what pleases him, not what's acceptable to men. Lakukan apa yang berkenan kepadanya, bukan apa yang bisa diterima oleh khalayak ramai atau masyarakat. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan adalah firman kedua. Nah, masalahnya gini. Tidak ada firman pertama, nggak ada firman kedua. Karena Tuhan kalau mewahyukan firman-Nya, selalu satu persatu. Selalu satu persatu. Gini, ada firman yang bentuknya, firman itu bermata dua ya. Saya akan tunjukkan dua matanya. Mata pertama adalah firman saat teduh. Firman saat teduh itu berguna untuk mengkoreksi hati kita. Jadi kalau kita baca Alkitab tiap hari, setiap hari pasti dapat firman. Nggak mungkin nggak. Tadi pagi saya baru dorong jemaat kita untuk membaca 2-3 pasal sehari sehingga selesai 1 tahun. Ternyata banyak juga yang belum menyelesaikan Alkitab barang sekali pun tidak pernah dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ajarkan untuk sistematis. Pasti dapat firman. Anda baca 2 pasal, 3 pasal termasuk ke ayat-ayat yang membosankan seperti bilangan. Ini jumlahnya segini. Seperti imamat, seperti nama-nama, silsilah, tetap dapat sesuatu. Dan itu berguna untuk mengkoreksi kita tiap hari. Itu adalah firman mata satu. Anda pasti dapat pengajaran, dapat renungan. Kalau Anda baca Alkitab, terus ada tuntunannya juga baik. Nggak ada tuntunannya pun Anda pasti dapat sesuatu. Suatu rema. Dan itu gunanya firman yang ke-1, mata 1 itu mengkoreksi hati Anda. Lalu memberi Anda tuntunan hari itu atau your daily bread. Tapi ada firman yang mata kedua. Firman mata kedua ini berupa clue. Anda pernah lihat Amazing Race? Dia sebelum pergi ke situ dulu temukan clue itu gimana ya bahasa Indonesianya. Saya ini Indonesia nggak bagus, Inggrisnya nggak bagus, Chinese nggak bagus. Ya, untung bisa bahasa roh sedikit. Clue itu apa ya? Petunjuk, tanda. Petunjuk. Tuhan tidak akan memberimu petunjuk berikutnya sebelum Anda dapatkan petunjuk sebelumnya. Betul ya? Ada firman yang tipe kedua. Firman tipe kedua itu berupa petunjuk. Ini yang firman besar, bukan saat teduh untuk koreksi hati, untuk tuntunan tiap hari. Tapi yang sifatnya membawa kita dari glory ke glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang besar, dari satu season, satu musim kepada musim berikutnya, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lebih besar. Paham maksud saya Bapak Ibu? Pertama kali Elia disuruh tampil ke depan Ahab, tapi firman kedua saya beri bocoran. Dia mau dikasih berkat setelah taat. Firman kedua adalah tentang provision atau persediaan Allah. Tuhan akan kirim gagak memberi dia makan. Dia akan minum dari sungai makan secara supranatural. Tapi kita kan gak mau. Kita maunya ya, ada orang yang gegabah, maunya itu langsung. Gua mau firman, berfirmanlah kepada aku, berkati hidupku, tapi aku gak mau taat padamu. Maunya berkat, gak mau taat. Tentang orang baptis contohnya ya, gak tahu kok saya terus diarahkan sama Roh Kudus ke situ. Mungkin banyak yang belum dibaptis selam di sini kali. Tapi Tuhan, aku mau dibaptis. Firman Tuhan selalu melulu. Dia ada yang dengar khotbah kayak lewat radio, lewat buku, baca Alkitab, temannya. Gak tahu kemana-mana rasanya ada satu pesan Tuhan, baptislah, berikan dirimu dibaptis. Tapi saya punya teman yang kayak gitu, tapi aku gak mau. Aku mau dulu Tuhan berfirman kepada aku, setelah dibaptis gimana? Berkatnya apa? Gimana? Kepastiannya gimana? Aku setelah dibaptis, teman-teman saya ini bukan orang anak Tuhan. Masih bisa enggak aku itu diterima oleh keluargaku? Tuhan gak berfirman, seolah-olah dia diam 1000 kata. Setelah dibaptis nanti aku ikut Yesus ini, apakah ada garansi hidupku itu akan bahagia? Tuhan diam. Kamu jangan minta firman kedua sebelum melakukan firman pertama. Firmanku yang ke-1 masih baptislah, baptiskanlah.
Berilah dirimu dibaptis, baptislah dirimu. Tuhan gak akan. Setelah dibaptis, dan Tuhan kasih clue berikutnya. Banyak orang, manusia itu masalahnya gini. Manusia itu mau tahu dulu hasil akhirnya, baru melangkah. Dan Tuhan gak gitu cara kerjanya. Abraham diberitahu sama Tuhan, keluar dari Ur Kasdim dulu. Keluar dari penyembahan berhala papa mamanya. Baru setelah itu Tuhan bicara tentang Ishak. Baru setelah itu Tuhan bicara tentang mereka. Lalu clue berikutnya nanti mereka diberi janji. Keturunanmu akan ada di Mesir 400 tahun. Setelah itu akan dibawa keluar dengan cara yang ajaib. Clue by clue. Tuhan tidak akan beritahu semua kepadamu. Karena Tuhan cinta padamu. Karena Anda dan saya tidak siap kalau diberitahu segalanya. Otak kita gak bisa nampung rahasia Allah. Rencananya itu terlalu ajaib. Karena itu orang kalau mau ikut Yesus harus percaya. Beriman padanya bahwa Allahku tidak akan mengecewakan aku. Allahku akan memelihara aku. Allahku akan menyediakan bagiku. Manusia kan seringkali maunya instan. Tahu dulu hasil akhirnya baru melangkah. Tuhan suruh jaga kekudusan. Anak muda. Tapi dia berkata tunggu dulu. Tuhan janjikan dulu bahwa dia orang itu jadi jodohku, aku mau tunggu. Tuhan tidak beritahu dulu jodohnya siapa. Kudus dulu. Baru nanti akan ketemu kemudian. Tuhan itu begitu Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan, coba dimunculkan aja ayat-ayat tambahan. Matius 6 ayat 11 munculkan di depan layar. Matius 6 ayat 11. Lihat ya, cara Yesus ajarkan kita berdoa adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dalam bahasa Inggrisnya, give us today our daily bread. Makanan kami yang secukupnya itu daily. Ini bukan cuma roti, karena hidup manusia bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Berarti kita untuk tahu rencana Tuhan secara menyeluruh dalam hidup kita harus jalan hari per hari. Ada orang yang mau ikut Tuhan cuma tahunan atau KKR-an. Nggak bisa. Clue-nya Tuhan itu dikasih sedikit demi sedikit, hari per hari. Nggak ada orang yang ikut Tuhan langsung, kamu akan jadi Elia. Orang yang ikut Tuhan langsung, kamu akan jadi orang luar biasa. Nggak ada. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry nor for fear. He whose heart is kind beyond all measure, gives unto each day what he deems best. It's okay, kalau belum tamu kuncinya jangan nyanyiin, saya masih menikmati suara saya. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toils with peace and rest, day by day. Itulah sebabnya whoever fails to follow Christ daily on a daily basis will fail to follow Christ at all. Siapa yang gagal mengikut Kristus tiap hari akan gagal mengikut Kristus sama sekali. Catat aja gak apa-apa. Ini bahan Twitter. Barang siapa gagal mengikut Yesus setiap hari, dia akan gagal mengikut Yesus sama sekali. Nggak boleh ikut Tuhan itu mingguan. Anda harus baca Alkitab sendiri. Mingguan ini celebration atau perayaan. Mingguan ini seperti visi, seperti blueprint, seperti DNA. Tapi tuntunan itu tiap hari lewat firman pribadi. Anda harus baca Alkitab, cari Tuhan saat teduh sendiri. Setiap hari. Itu dia. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, kalau Tuhan bekerja itu caranya begini, munculkan di layar juga. Ya. Praise. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini jangka panjang, saudara. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mereka bisa merasa aja, wow ada sesuatu yang luar biasa di depan, tapi gak bisa membahasakannya. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Maksudnya gak bisa sekaligus langsung tahu semuanya. Paling cuma 2-3 langkah ke depan. Dari awal sampai akhir. Berarti manusia harus hidup tuh mengikut Tuhan tiap hari. Amin. In His time. Nah tahu lagu itu ya? Gak tahu juga, sorry lagunya semuanya jadul soalnya. In His time. Ini kunci apa? G. Coba. Wah, terlalu tinggi. Kunci D.
strength. In His time. Tahu lagu itu nggak? Nggak tahu. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song that I have to sing be to you a lovely thing. In your time. Saya ingatkan diri saya selalu lewat lagu ini. Lagu-lagu ini lagu jadul memang, tapi inilah lagu-lagu inilah. Saya dibesarkan dalam Tuhan. Pada waktu saya kenal Tuhan, saya masih umur 18. Segala sesuatu tidak pasti. Saya kira nanti suatu hari kalau saya sudah umur 40, semuanya lebih pasti. Ternyata tidak juga. Hidup manusia tak pernah pasti, saudara. Tapi satu hal yang saya komitmen dengan Tuhan. Setiap clue di depanku, kalau aku gagal sekalipun, aku akan kejar kembali. Aku tidak mau bolos kelas sama Tuhan. Setiap tuntunan yang persis di depan, aku akan arahkan mataku ke situ. Daily you follow Christ. Setiap hari engkau mengikut Kristus, suatu hari engkau akan melihat seluruh rencananya digenapi. Anda tidak bisa lihat rencana itu sekarang semuanya. Mungkin sekarang rencana itu, di dalam rencana itu termasuk masalah soalnya. Itulah sebabnya iman harus kuat. Iman kuat itu bukan perasaan, harus dipupuk, harus makan. Harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan. Dan lagu ini saya nyanyikan terus. In his time, gak apa-apa gak usah ikut saya. In His time, He makes all things beautiful. In His time, pada waktunya, segalanya indah pada waktunya. Lord, please show me every day as you're teaching me your way. That you do just what you say in your time. Tuhan ajari aku tiap hari. Agar kau melakukan apa yang kau mau Tuhan dalam hidupku. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Lord, my life to you I bring. May each song that I have to sing be to you a lovely thing in your time. Tuhan, kepadamu ku bawa hidupku sekarang ini. Aku tidak tahu hidup yang akan datang, sekarang pokoknya. Dan aku menyanyi memujimu dengan iman. Aku percaya semua akan indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, gak usah khawatir kalau Anda belum bisa lihat titik terang. Mungkin Anda pergi rapat lagi, rapat direksi. Dan semua pusing kepala. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan berfirman, bersyukurlah. Ya itu clue-nya, ke arah terobosanmu. Meskipun Tuhan gak bicara siapa yang akan mengeluarkanmu dari hutang ini. Juru selamat mana, gagak mana yang akan Dia utus. Kalau Tuhan suruh bersyukur, itu clue-mu. Itu clue. Apa bersyukur bisa menyelesaikan masalah bisnisku? Enggak. Bersyukur bisa menyelesaikan masalah hatimu. Hatimu akan menyelesaikan bisnismu. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ikut Tuhan itu begitu caranya. Jadi saya sekarang ini lagi mengajarkan kepada Anda sebuah seni. Bukan seni bela diri, bukan seni rupa. Bukan seni tarik suara. Saya ajarkan kepada Anda seni mengikut Tuhan. Dan semua kita goncang dalam mengikut Tuhan, termasuk saya. Kadang-kadang kita seperti sempoyongan, tapi tidak pernah dibiarkan kaki orang benar goyah. Kalau kita mengikut Dia dengan komitmen, Dia akan komitmen lebih daripada komitmen kita. Dia pasti akan jaga kita. Dia gak pernah tertidur, terlelap. Dia pasti akan tuntun kita. Kalau kita jatuh, bangun lagi. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun berdiri. Kejar lagi, lupakan yang lalu, arahkan diri pada yang di depan, kata Paulus. Bukannya aku seolah-olah sudah memperolehnya, tapi aku melupakan yang di belakangku, berlari-lari pada tujuan. Kadang-kadang tujuannya gak bisa jelas, kelihatan titik terangnya di mana. Tapi di depan sini ada sebuah firman yang Tuhan berikan. Firman pertama, itu biasanya menuntun ke firman kedua. Firman pertama sekarang mungkin bersyukur. Firman kedua nanti tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sesuatu yang tidak terduga. 1 dan 2-nya Tuhan, kadang-kadang gak ada benang merahnya. Yang pertamanya Tuhan, tampillah ke Ahab, sampaikan firmanku. Dengan resiko Tuhan, dipotong kepala, iya dengan resiko dipotong kepala. Firman kedua, tentang Gagak mengirim daging dan roti. Gak ada hubungan 1 dengan 2. Apa hubungannya Ahab, Gagak, Sungai Kerit?
Tuhan tidak perlu benang merah. When you do His first word, His second word could be totally different thing. Firman keduanya, bagi seseorang mungkin adalah, jadilah presiden sebuah company. Jadilah presiden sebuah negara. We never know. Nggak ada hubungannya. Daud satu hari hanya diajari untuk memuji. Keesokan hari bunuh Goliat. Setelah itu jadi raja. Firman 1, 2, 3. Nggak ada benang merahnya. Tapi kalau siapa setia dalam perkara sederhana, siapa setia dengan satu, selalu ada duanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan remehkan firman kecil. Katakan kanan kirinya, jangan remehkan firman kecil. Itu menuntun ke perkara besar. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Kan banyak orang gitu, maunya pokoknya langsung aja. Kalau nggak firman besar, gue nggak tertarik. Nggak tertarik saya. Itulah sebabnya banyak orang mengumpulkan para nabi yang suka menggelitik telinga. Memberitahu kepada mereka apa yang mereka suka sampaikan. Apa yang mereka suka untuk dengar maksudnya. Kadang-kadang kita cuma kepingin disimsalabim abrakadabra. Tapi kadang-kadang waktu kalau Tuhan kirim nabi yang tulen, sometimes Tuhan tidak speak blessing langsung, Tuhan akan fix something, Tuhan akan bicara tentang berkat, Tuhan akan memperbaiki sesuatu. Tapi itu justru jalanmu. Amin Bapak Ibu, saya dorong ini. Karena ada orang-orang di sini termasuk saya mungkin, yang sekarang mungkin masih hutang sama Tuhan sebuah firman. Tuhan kasih aku firman besar, gimana firman yang kecil belum kau lakukan? Amin, kita lihat berikutnya sekarang. Ya ini sekarang firman kedua bicara tentang berkat ya. Kita sekarang mulai masuk ke berkat. Saya jelaskan tentang dunia berkat sekarang. Katakan dunia berkat. Ya. Nah, pergilah dari sini ayat 3, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Oke, Elia disuruh pergi ke sungai mana? Bengawan Solo atau Brantas? Sungai Kerit. Ya, katakan kanan kirinya sungai Kerit. Sudah merit belum? Nggak ada hubungannya. Sungai Kerit ya. Lihat ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan saya. Tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab Tuhan kirim gagak ke Elia. Tahukah Anda kalau sehari ini kita belajar sesuatu yang baru, Anda pulang bisa cerita-cerita nih sama keluarga, sama teman-teman. Ternyata selama ini salah paham kita akan firman diluruskan hari ini dalam ibadah. Tuhan tidak kirim gagak, utus gagak ke Elia. Ke sungai Kerit iya, bukan ke Elia. Elia harus ke sungai Kerit to collect his blessings. Atau untuk memperoleh berkatnya. Itulah sebabnya. Kalau kita sekarang contohnya, ini kesalahpahaman ini cukup mengkanker dan mentumor di dalam kerohanian anak-anak Tuhan. Sehingga kita muncullah yang namanya kultus manusia yang tidak diajarkan oleh Allah. Jadi kalau kita melihat seseorang dipakai Tuhan, kita cenderung langsung asosiasi. Orang itu pasti luar biasa. Orang itu apapun juga kita bisa salah menafsirkan pekerjaan Allah. Karena manusia kalau tidak diterangi hatinya tidak bisa memahami kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat 11 tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kita selalu berkata, wow, orang itu diberkati. Kenapa? Karena dia memang orang pilihan. Tapi saya kan hanya jemaat awam. Nah itu salah. Kalau kita melihat seorang pendeta contohnya dipakai Tuhan, siapapun juga. Itu kita harus bisa lihat bukan karena Tuhan urapi dia. Tapi karena dia melakukan sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidupnya, Tuhan urapi dia. Urapannya bukan ada pada pendeta itu. Tapi pada tugas pekerjaan. Karena yang dia emban. Kalau dia keluar dari situ, dia tidak akan menemukan gagak. Malah menemukan, bukan gagak, malah menemukan vulture. Itu loh, apa namanya? Hewan elang yang pemakan bangkai. Apa namanya itu? Vulture itu bahasa Indonesianya apa? What is vulture? Yang kurus jelek, yang makan-makan bangkai itu loh. Dia akan ketemu itu, bukan ketemu gagak. Tapi Elia luar biasa. Dia dapat gagak, gagak itu dinajiskan oleh orang Yahudi. Salah satu hewan yang dinajiskan, kelelawar jadi paniki itu masuk dalam hitungan. Babi, orang Yahudi itu nggak bolehnya pantangnya banyak saudara. Gagak itu pantang. Tapi kalau orang itu benar sama Tuhan,
Kalau jalannya berkenan pada Allah, kalau dia berada di tempat di mana yang Allah tempatkan, penempatannya dari Tuhan, maka bahkan musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Bahkan musuh orang itu pun akan datang membawa upeti sama dia. Bukan karena dia istimewa, tapi karena firman Tuhan di hidupnya dan dia sesuai dengan firman itu. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya beberapa orang pengusaha meniru pengusaha yang lain. Dia ini gua juga bisa, gagal. Karena itu memang bukan gangdaumu. Nggak bisa Anda contoh metodenya, contoh sama-sama restoran. Hijack semuanya, chefnya. Nggak tentu seramai yang di hijack. Ujungnya lihat, ini tetap sepi. Ini jadi sepi, ini tetap ramai. You cannot fight God. You cannot fight God. Itu sebabnya meniru metode doang, itu tidak sepenuhnya benar. Anda harus tangkap DNA-nya dulu. Kalau Anda terpanggil di situ, monggo silahkan. Itu adalah rezekimu. Itulah sebabnya orang harus cari wajah Tuhan sebelum menemukan tangannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah perintahkan agar Gagak itu pergi ke Elia di mana dia berada. Waktu itu Elia lagi berdiri, waktu dia dapat firman kedua itu, setelah firman pertama digenapi. Jadi saya bayangkan Elia setelah menyampaikan firman itu, tidak ada hujan dan embun kecuali kukatakan di depan Ahab. Lalu setelah itu dia pergi, dia masih ada seputar di area jalan itu ketemu di mana dia ketemu Ahab. Baru dia selesaikan, baru dia kosongkan dirinya. Firman pertama dia sampaikan seperti seperti tukang pos menyampaikan kirimannya. Setelah delivered, langsung Tuhan isi. Tuhan itu gak akan isi sebelum ada kosong dulu. Yang lama harus berlalu, yang baru datang, 2 Korintus 5:17. Setelah itu karena itu ada beberapa orang di sini tidak bisa diberkati lebih, karena Anda tidak pernah mengosongkan diri. Firman lama dari tahun lalu, bulan lalu, 10 tahun lalu belum Anda kerjakan. God cannot give you something new. Allah gak bisa memberimu sesuatu yang baru. Kosong dulu, lalu langsung diisi firman kedua. Jadi saya bayangkan, si Elia waktu itu berdiri di area itu, Ahab mungkin marah mau kejar dia pergi, dia lenyap katakanlah, tapi masih di area yang sama. Tiba-tiba firman itu berkata, ke Sungai Kerit. Ke situ, kamu harus kolek makananmu. Wow, ada sebuah tempat profetik. Setiap kita jemaat Tuhan Mawar Sharon, hari ini, jemaat Tuhan di Gereja Mawar Sharon, ada tempat profetik bagi setiap Anda yang beda dengan orang sebelah Anda. Ada tempat profetik dalam hidupmu dan hidupku. Dan itu tidak selalu geografis. Juga bisa geografis. Saya di Indonesia hari ini, saya tahu saya berada di poros kehendak Allah. Saya tidak tinggal di Kanada, di mana saya dibesarkan. Hari ini Tuhan bawa saya pulang ke Indonesia, melakukan pekerjaan yang kulakukan dan diberkati. Saya melihat bukan hanya Gagak, saya melihat merpati. Merpati itu di depan saya nih, lihat ini. Karena saya berada di tempat profetik saya secara geografis di Indonesia. Kalau saya di Amerika, saya tidak akan dapat berkat yang sama. Akan berbeda perlakuan Tuhan terhadap saya, penyertaannya tidak akan seperti ini. Karena itu ada orang berkata Indonesia itu bahaya. Lebih aman di Amerika? Nggak tentu saudara. Paling aman itu di mana Allah menempatkanmu, di situ pembelaannya. Where God wants you to be, that's where the blessings are. Di situ berkatnya, Bapak Ibu. Jadi nggak tentu secara geografis, tapi juga bisa. Contohnya, bagi orang-orang tertentu yang ingin damai sejahtera, ingin melihat pemulihan keluarga, meskipun sudah salah kaprah, kesalahan manusia sendiri yang membawanya ke dalam kekacauannya dia sekarang. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, Yeremia 29 ayat 11. Selalu rancangannya itu penuh pengharapan. Tapi hari ini kalau Anda menempatkan diri Anda di posisi menerima berkat, situasi Anda akan mulai berbalik 180 derajat. Mungkin perlu proses sekali. Mungkin Tuhan perlu melatih iman Anda satu persatu, selangkah demi selangkah. Tapi pasti ke arah pemulihan segala sesuatu. Semua yang hilang, damai itu di keluargamu. Hancur-hancuran hubungan, itu akan dipulihkan. Tapi Anda perlu berada di Sungai Kerit. Yang pasti Sungai Keritmu bukan menjauh dari Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Selama Anda masih jauh dari Tuhan, you will never meet blessings. Anda tidak akan pernah ketemu dengan berkat. Paling Anda cuma bisa dapat cuan uang. Uang itu bukan berkat. Kalau di luar Tuhan, itu kutuk malahan. Uang tidak merekatkan hubungan.
mengeratkan kita. Uang tidak membawa damai sejahtera. Uang juga bisa jadi berkat, tapi bukan takaran berkat. Bukan ukuran gitu loh maksud saya. Bapak, Ibu, Saudara, yang pasti sungai Keritmu itu berada dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, di kitab Mazmur. Daripadanya lah keselamatanku. Tapi posisinya sebelum keselamat adalah dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang jauh dari Tuhan tidak berada di sungai Keritnya. Orang yang lari dari masalah juga tidak berada di sungai Keritnya. Kalau Anda punya masalah pernikahan contohnya. Kalau cewek ini yang punya masalah dengan suaminya, jangan terus cerita-ceritain kepada teman-teman muda, ada berkat di situ kecuali gosip dan fitnah. Selesaikan, hadapi masalahmu, jangan lari. Kita semua pasti pernah lari, one way or another. Kita semua pernah lari. Cowok juga sama. Aku gak tahan sama istriku, lalu dia bergaul dengan teman-temannya. Sebagai pelampiasan, kalau bergaul doang gak apa-apa. Urusan kerja apalagi, tapi kalau ini hanya sebagai pelampiasan, aku gak seneng. Lalu setelah itu sama teman-temannya. Biasanya akhirnya disitulah diajarin yang tidak benar dan tidak. Bahasa Ibraninya, bahasa Surabaya gak ngena. You don't run. Running, lari itu bukan sungai Keritmu. Hadapi. Susah memang, hadapi. Paling tidak kau tahu kau berada di posisi yang benar. Contohnya lagi, dalam hubungan. Anak muda nih, saya lihat banyak anak muda juga di sini. Coba saya tanya di sini Valentine's Day kan, siapa yang di sini jomblo? Terserah, jomblo ngenes, jomblo akut, pokoknya jomblo. 1, 2, 3, jomblo, angkat tangan. 1, 2, 3, jomblo. Haleluya, ya. Oke, enggak apa-apa. Nikmati kejombloanmu. Jangan akut-akut. Selesai nanti, tenang aja. Ya. Oke, saya beritahu yang kalau pasangan. Waduh, Tuhan, bukan before 30, Tuhan. Sekarang sudah after 30. Sudah way after 30. Kalau ini PM sudah hampir 4 PM, Tuhan. Mana jodohku? Jadilah akhirnya dengan yang tidak sepadan. Dengan orang non-Kristen. Mengharapkan berkat Tuhan. Nanti gua menangkan nanti deh. Kalau sudah dalam pernikahan. Sorry, salah. Tuhan tidak akan pernah mencoba memenangkan. Jangan pernah, saya ngerti itu karena keterbatasan bahasa Inggris. Jangan kita tulis winning the loss at all cost. Not at all cost. Anda tidak boleh memenangkan jiwa-jiwa dengan rela membayar harga apa saja. Saya tidak akan menangkan perokok dengan merokok dengan mereka supaya mereka bisa simpati dengan saya. Supaya bisa menerima saya. Saya tidak akan. Ada batasnya. Saya tidak akan membayar harga. Tuhan tidak akan memenangkan dunia dengan mengorbankan anaknya yang sudah bersama dengan dia. Saya mau beritahu. Yang namanya, mungkin kalau Anda jadi dengan orang yang tidak sepadan, janganlah dikasih embel-embel, nanti aku akan menangkan. Jangan sok rohani kalau sudah salah. Tuhan tidak akan lakukan itu. Dan kalau Anda tanya apakah ada berkat, tidak ada, resiko saja. Sekarang Anda berkat begini, tapi nanti waktu Anda sudah gendong bayinya, lebih susah lagi untuk Anda tidak kompromi. Bapak Ibu, saya mau beritahu. Ketika Anda jadi dengan teman tidak sepadan, itu bukan sungai Kerit. Jangan harapkan ada berkat Tuhan di situ. Atau kalau Anda sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi internasional, bahkan nasional, domestik, semuanya ada. Ini jodohmu. Yang satunya juga sama, punya pengalaman. Tiba-tiba dengar suara audible, itu jodohmu. Ya sudah jadian. Bagus kan? Jodoh dari Tuhan kan? Betul orangnya, salah tempatnya, tak ada berkat. Elia kurang berkenan gimana? Kurang hebat apa? Kalau dia di Brantas dan Bengawan Solo, dia pasti ceritanya begini, Elia mati. Mungkin betul itu jodohmu, tapi setelah itu pacarannya melanggar kekudusan belaka. Menjauhi tempat-tempat terang. Berontak sama orang tua. Menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang yang diperingatkan di perjanjian baru. Dikatakan begitu. Meskipun orangnya tepat, Elia bahkan Elisa. Kalau bukan Kerit, Tuhan tidak mau ditawar. Kalau bukan Kerit, Tuhan tidak akan berkati meritmu. Tidak akan bisa. Karena itu penempatan itu penting saudaraku. Bisnis yang karena serakah,
Hari ini kita bisa melihat Tuhan, bukannya belajar rendah hati, nggak arogan, kita bisa evaluasi. Kadang-kadang kita bisa buat salah, sekalipun kita sudah berdoa, bener loh. Karena kurang pengetahuan kita, pengetahuan bukan pengetahuan belajar, tapi pewahyuan Allah itu miskin. Mungkin kita masih belajar, kadang-kadang biaya kuliah itu mahal. Bagi beberapa pebisnis itu miliaran, beberapa lagi jutaan. Belajarlah, tapi kadang-kadang ya, saya nggak bisa berkata ini 100% selalu benar begini. Saya nggak mau ajarkan kalau kita ketemu masalah langsung aja bilang ini bukan kehendak Allah. Orang kayak gini rapuh nanti, lihat hujan udah KKR dibatalkan. Jangan jadi orang yang tidak punya fighting spirit. Tapi kadang-kadang, tapi ada waktunya di mana roh kita merasakan, ini salah ini. Aku masuk di bisnis ini dulu karena serakah. Anda nggak bisa tuding Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa engkau nggak tolong aku? Tuhan bisa tuding Anda kembali dan berkata, karena aku nggak suruh. Karena aku nggak suruh. Memang kita memang 50-50, kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kepekaan itu meningkat. Bukan 50-50 saudara. Nanti akan ada persentasi kita bisa buat salah, itu tinggal 20. Orang yang hidup dengan Tuhan, orang benar, hidupnya semakin kuat hingga rembang tengah hari. Ada ya. Nah, jadi saya mau beritahu kepada Anda satu prinsip ini. Yang namanya, kalau kita semakin peka, tingkat kesalahan kita pun akan menurun dengan drastis. Jadi jangan khawatir, kita tidak akan hidup semakin lama makin salah, tapi makin kuat hingga rembang tengah hari. Amin. Kadang-kadang seperti itu. Ada juga orang yang bukan karena serakah, tapi karena spekulasi bisnisnya. Gambling lah. Saya tidak mau ngomong lebih lanjut, ini bukan bisnis breakthrough. Saya tidak mau komentar, saya juga bukan pebisnis. Tapi semoga apa yang saya katakan menjadi inspirasi buat Anda. Jangan ngawur. You will never meet blessing. Semua yang Anda dapatkan segera menguap kalau spekulan. Tuhan, dan jangan pernah berkata, Tuhan sertai aku. Tuhan bilang, aku enggak mau sertai kamu. Aku enggak kirim gagak ke alamat lain kecuali ke Sungai Kerit. Kamu suka enggak suka ke situ. Kamu enggak ke situ, jangan salahkan aku kalau kamu jadi bangkai dan dimakan oleh burung. Bukan diberi makan sama burung, dimakan sama burung. Itu yang saya sebutkan di sini, tempat yang namanya di sana. Saya senang sekali kata ini. Dikatakan di ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Halo saudara, apakah Anda ada di sana? Apakah Anda ada di situmu? Saya mendingan berada di dalam masalah, tapi di poros kehendak Allah. Karena saya tahu Tuhan pegang kendali atas semuanya. Daripada saya berada dalam keadaan baik-baik, tapi bom waktu karena saya berada di tempat yang Tuhan larang saya di situ. Amin Bapak Ibu. Renungkan, firman seperti ini saya kasih kepada Anda, tidak bisa Anda dengar gini aja langsung ngerti. Ya Anda ngerti, tapi Anda perlu renungkan. Anda bawa pulang ini, catat baik-baik, renungkan sungguh-sungguh. Tuhan, apakah aku sudah ada di situ? Ada sebuah tempat garis bawahi di ayat 4 tadi, di akhir katanya ada kata di sana. Tuhan jelas-jelas beritahu sama Elia, di sana loh ya, di sana. Di Sungai Kerit. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah sekarang kita lihat ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah di sini ada sesuatu yang indah. Anda perhatikan enggak? Makannya Elia di Sungai Kerit supranatural, minumnya natural. Coba lihat lagi. Lihat di ayat. Mana ini? Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu. Tuhan suruh Elia minum dari sungai itu, tapi makannya, lebih tepatnya makanan yang dikirim sama Tuhan lewat gagak itu adalah roti dan daging. Dan itu ajaib. Saya nggak bisa bayangkan si gagak dapat dapat daging dari mana. Saya nggak bisa bayangkan. Si gagak bisa dapat roti dari mana. Dia bukan mencuri. Saya nggak tahu gimana. Ini ajaib. Nggak ada rumusnya. Apalagi 3,5 tahun itu gagak ngasih dia makan di Sungai Kerit terus. Coba bayangkan. Pada waktu di akhir menjelang katakan tahun terakhir setelah 2,5 tahun kelaparan, mana ada daging di mana-mana, sayur aja susah.
Si gagak dapat dari mana itu daging? Ajaib. Dan tentunya daging nggak dikasih Elia dalam keadaan mentah. Nanti kena salmonella, Ebola. Di dalam keadaan sudah dipanggang. Kalau kita lihat nanti pada waktu Elia di Gunung Horeb, dikatakan dengan jelas bahwa ketika Tuhan banguni dia, sudah ada kendi, ada minumnya. Kali ini ada minumnya karena Elia sama sekali di alam alami juga dia sudah give up. Dia mau mati waktu itu di di Gunung Horeb. Dia sudah nggak peduli hidupnya, Tuhan sayang sama dia, bahkan minum pun dikasih. Itu kurang manja atau gimana? Tapi perhatikan roti yang ada persis di atas kepalanya setiap kali dia dibanguni oleh malaikat sudah dipanggang. Dibakar, roti bakar. Saya cuma curious ingin tahu itu ada mesesnya enggak? Hebat loh mujizat Tuhan itu. Saya mau beritahu ya, ini rumus mujizat, tak ada rumus. Suatu hari kalau Anda mengalami mujizat itu, pasti semua orang kalau di Sungai Kerit, di sananya, kalau Anda ada di sana, Anda akan lihat mujizat Allah. Anda akan pikir, mana rumusnya? Anda tak akan bisa menyelami pekerjaan Allah. Pengkhotbah 13. Anda hanya bisa memuliakan dia. Enggak ada rumusnya. Engkau yang menolong aku ini dari awal hingga akhir. Ya? Dan itu daging dapat dipanggang. Aduh ini gagak. Jadi saya cuma pikir, wow luar biasa. Tapi Tuhan tidak melakukan semuanya untuk Elia. Tuhan bilang, Elia, aku kasih kamu tangan buat apa? Aku kasih kamu kaki buat apa? Aku kasih kamu otak buat apa? Kamu minum dari sungai itu, ambil sendiri. Sungai itu sudah ada di sana berabad-abad sebelum kamu ada di situ. Sebelum kamu pergi ke situ, sungai itu sudah di sana. Kamu tinggal mikir sekarang, caranya gimana untuk menyuling air itu. Dia mungkin perlu bikin satu alat karena manusia itu lebih, monyet aja bisa kok membuat tool atau membuat alat. Manusia juga buat alat, dia buat alat untuk ambil air tersebut. Dia mungkin tidak semua air itu bisa diminum, mungkin dia disaring dulu atau gimana. Dari sini saya pelajari satu hal. Kalau Anda dan saya, jangan hanya berharap kepada yang supranatural. Salah kalau kita berharap 100% pada yang supranatural. Nanti kita akan mati konyol, tidak gunakan semua sumber daya yang Tuhan percayakan. Tapi salah kalau kita berharap 100% pada yang alami atau yang natural. Nanti ada apa-apa, kita salahkan diri sendiri. Dan kekuatan kita terbatas. Penting sekali untuk kita tenggo, untuk kita bisa menari dengan kedua-duanya. Siapa yang hidup 100% dari yang supranatural, orang itu bodoh. Siapa yang hidup 100% dari yang alami, orang itu bodoh pula, dan kalau dia berhasil, dia sombong. Karena Tuhan menyediakan mujizat. Itulah sebabnya, antara yang supranatural dan natural harus proporsional. Anda pernah bayangkan gak? Saya kasih contoh. Anda berdoa mati-matian untuk anak. Ini kan kita mau bicara tentang anak ya. Sedikit memberikan, kita saling share-share nih. Kita saling share-share kita saling share tips ya. Saya juga masih orang tua muda. Anak saya masih kecil-kecil semua. Kita berdoa mati-matian supaya jangan sampai secara supranatural Tuhan lindungi mereka dari pornografi. Tapi anak belum digitnya 2, 10 juga belum, sudah dikasih internet, boleh di kamar. Come on. One thing. Satu sisi kita berdoa supaya Tuhan supranatural menjagai. Satu sisi lagi kita jebol di naturalnya, di alami. Itulah sebabnya ada orang yang bisa menangis di gereja, anak muda nih. Wah, menangis di gereja. Di jamat Tuhan rebah berbahasa lidah, pulang. Jatuh sama pacarnya, hamil di luar nikah. Kok bisa? Baru 1 jam lalu, kok bisa begitu? Karena tahukah Anda, kadang-kadang persediaan perlindungan Tuhan itu dalam bentuk alami. Contohnya, Tuhan kasih tembok dan pintu untuk masuk ke kamar tidur. Jangan masuk ke situ kalau Anda lawan jenis. Jangan melihat hanya semua perlindungannya itu malaikat. Roh Kudus, tembok dan pintu dan kunci itu perlindungan juga. Gunakan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada orang yang berdoa minta berkat Tuhan untuk tokonya. Tapi tokonya tidak pernah servisnya diperbaiki. Kadang-kadang kita perlu yang namanya melakukan hal-hal yang alami, namun dengan restu yang supra alami. Saya kasih contoh. Ada teman saya beritahu sama saya ketika saya mengeluhkan satu penyakit, minumo ini, minumo itu bahasa Surabaya begitu.
Saya minum, nggak mempan saudara, tapi bagi dia langsung menurunkan kadar apanya. Nggak tentu. Mungkin saya hanya ikut-ikutan, tapi dia melakukan riset terlebih dulu, dan ketika dia minum, dia berdoa, Tuhan semoga may this work in my body. Badanku supaya bisa meresponi. Saya minum, sami mawon saudara, tak mengalami perubahan apa-apa. Dari sana saya tahu, bahkan obat-obatan pun saya sarankan. Ya kan, contohnya, kalau kita kita bisa, Tuhan, saya percaya kesembuhan ilahi. Tapi saya percaya juga bukan kebetulan Tuhan itu kasih saya akses dengan dokter-dokter terbaik di sekeliling saya. Yang cinta Tuhan, yang mengasihi saya. Bodohlah saya kalau saya tidak konsultasi dengan mereka. Hanya karena saya pembicara FKA. Paham maksud saya Bapak Ibu? Ada seorang pendeta di Amerika. Ini sekolah di pendeta ya. Sekarang saya masuk ke dalam dunianya pendeta. Dia disuruh Tuhan pergi ke satu tempat. Dia disuruh Tuhan pergi ke satu tempat untuk menjadi hamba Tuhan di situ. Tapi jemaatnya 10 orang. Tapi dia punya satu pandangan bahwa pendeta enggak boleh bekerja. Enggak boleh bekerja. Jadi istri dan anaknya kepahitan. Bayangin untuk makan aja enggak bisa, enggak tahu mau dari mana. Ada seorang hamba Tuhan yang lain, seniornya, beritahu sama dia. Dia akan selalu bersikukuh, aku orang Lewi, aku enggak boleh bekerja. Saya beritahu, tidak salah menggunakan sumber dayamu. Kalau memang kau masih punya waktu. Melayani 10, itu masih belum berat saudaraku. Lalu dia tanya, kamu bisa apa? Saya ini pandai otak-atik elektronik. Ya sudah, di waktu senggangmu, coba kamu kerjakan tetangga-tetanggamu. Dan saya bisa membuat ini hemat dan sebagainya. Ya sudah, lakukan itu. Tiba-tiba berkat Tuhan ngalir dan gak ganggu pelayanan. Dan ketika jemaatnya tambah besar, tambah banyak, dia terpaksa melepaskan begitu aja. Dia dengan rela sih maksudnya melepaskan. Karena sudah waktunya dia alihkan perhatian. Jadi gak dosa. Pendeta tersebut lupa atau misionaris itu lupa. Bahwa Tuhan juga memberinya kemampuan untuk dia survive. Jangan pernah remehkan sumber daya itu. Asal kau lakukan segala sesuatu dengan bersyukur pada Tuhan. Memberi kemuliaan pada dia. Tidak salah saudara. Lain cerita dengan Smith Wigglesworth. Orang ini imannya sudah nyampai dan cukup. Dan memang dipakai Tuhan luar biasa. Dia tukang ledeng. Dia orang British. Orang yang gede badannya. Dia membangkitkan 14 orang dari kematian. Termasuk istrinya sendiri meninggal dunia. Dibangunkan sama dia 2 jam doang. Diajak bicara lalu mati lagi. Mungkin karena istrinya yang mau, aku sudah jangan dibanguni lagi ya, aku mau pulang. Ya sudah dengan sedih hati dia lepaskan. 14 orang dibangkitkan. Orang rasanya susah mati di hadiratnya. Belum ada yang kayak gini. Kita berdoa supaya suatu hari ada orang yang dipakai seperti ini di Indonesia. Belum ada. Nah, dia berkata gini sama Tuhan. Detik di mana aku tidak bisa lagi pakai bajuku tanpa hutang dan minta-minta sama siapa-siapa. Karena orang itu kan orang British kan biasanya lebih stylish. Orang England kan lebih stylish. Aku harus bisa pakai rompiku, harus bisa pakai jaketku. Bukan berarti dia berfoya-foya. Tapi dia mau tampil yang terbaik. Dia nggak mau situasi hidupnya turun karena melayani Tuhan. Jadi kesaksian apa itu nanti sama orang? Dia berkata, Tuhan detik di mana aku tidak bisa lagi membiayai diriku lagi. Aku kembali jadi tukang ledeng. Dan sampai akhir hidupnya, tak pernah dia pegang ledeng itu kecuali untuk cuci tangan. Bukan untuk pekerjaan. You see, saya mau beritahu Tuhan bisa bekerja dengan cara supranatural seperti Smith Wigglesworth. Tuhan juga bisa bekerja dengan cara banyak orang di sini begini. Tuhan aku nunggu sampai bisnisku dikembalikan. Padahal tawaran kerjaan sudah ada. Anda tolak itu. Aku tunggu pokoknya Tuhan bicara sama aku akan jadi konglomerat. Akan ada bisnis begini. Aku diberi pabrik, diberi tambang, diberi apalah nggak tahu. Tapi Anda dalam keadaan bangkrut. Bayar rent pun nggak bisa. Kita dalam keadaan bayar lampu, bayar listrik aja nggak mampu. Anak kita harus putus sekolah. I think it's not wrong. Just take the nearest job. Ambil job yang terdekat. Jadi kasir ya jadilah. Yusuf loh, dijanji Tuhan jadi Perdana Menteri, jadi sipir penjara, itu pun dia sendiri dalam kondisi dia termasuk tahanan. Take the nearest job. Jangan tunggu kereta kuda, take the nearest bus. Ambil bus terdekat, masuk di sana, rogoh keceh. Keceh apa? Rogoh kocehmu, masukkan
berapa koin di situ. Udah, jangan tunggu kereta kuda. Jangan tunggu seperti Filipus, langsung hilang. Surat kayak Zelda, surat pergi sudah di sana. Take the nearest train, take the nearest MRT, nggak ada, nggak mampu, becak, jalan. Jangan tunggu bola, jemput. Saya pernah ketemu dengan orang berkata, nggak bisa, saya nggak mau pekerjaan ini, saya nggak mau. Emang kamu punya banyak pilihan? Kalau aku jadi kamu, aku mau. Kuli pun saya mau. Asal anakku nggak putus sekolah. Meskipun Tuhan bicara sama saya, kamu kan jadi Perdana Menteri atau konglomerat. Saya percaya yang supranatural akan datang. Yang natural jangan kau tinggalkan. Anda perlu manage hidup Anda dengan benar. Hidup kita dengan benar. Semua harus serba proporsional. Amin. Praise the Lord. Saya ngomong begini, mujizat pasti terjadi Bapak Ibu. Tapi tolong, firman ini tidak selesai di sini. Saya minta Anda pulang. Anda renungkan, termasuk saya, PR kita apa? PR kita apa ya? PR kita itu loh, pastilah saya yakin Roh Kudus akan berbicara. Setiap orang akan diberitahu, ini loh kamu harus beresin ini, kamu harus beresin itu dan sebagainya. Ini pasti ada. Roh Kudus pasti follow up firman ini. Karena firman ini bukan punya saya, firmannya dia pasti follow up sama Anda. Jadi tolong pulang nanti dengar-dengaran, besok Senin, sekarang nanti Anda pulang ini mungkin Anda sama keluarga kayak atau apa, nggak apa-apa. Anda nggak usah pergi langsung ke kamar berdoa. Ya, besok pagi, waktu Anda saat teduh atau malam ini, tolong Anda waktu setengah jam aja. Alkitab di tangan satu, catatan terbuka di tangan yang satunya lagi. Saya dorong catatan bukan HP. Kalau HP nanti, percayalah bukan HP-nya yang salah. Tapi godaannya terlalu banyak. Anda mau nyatat tung tang ting tung nggak bisa, sudah lepaskan dulu momoknya itu. Anda buka dan sambil dengarkan lagu pujian, Anda bisa pakai internet, bisa pakai yang sudah disiapkan SID atau apa. Nyembah Tuhan setengah jam aja. Pikirkan hidupmu. Apa bagian alami yang jadi PR-mu? 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun ke depan ini. Catat satu-satu, ini, itu, dan sebagainya. Lalu setelah kamu catat, serahkan ke Tuhan, tutup dan berkata, aku minta engkau melakukan jauh melebihi rencanaku. I'm expecting for your miracles, untuk mujizatmu. Lihatlah yang supranatural akan terjadi. Amin. Amin. Contoh satu lagi. Kenapa papa masih belum mau kenal Tuhan? Kenapa orang tua Anda masih belum mau kenal Tuhan? Kenapa saudara Anda masih belum kenal Tuhan? Bukan karena Anda pada berdoa. Udah waktunya kadang-kadang diimbangi, jangan cuma doa saja. Kontak dia. Ajak minggu depan ke gereja. Anda mau kejar satu deal aja Anda harus ngelobi kok. Lobby dia, bukan untuk uang kan, untuk jiwanya yang tak ternilai harganya. Yang tak ternilai harganya. Lobby dia, ajak keluar. Nggak usah langsung ke gereja bicara tentang Tuhan. Pendekatan dulu, orang muda yang paling tahu, PDKT. Mana ada yang datang langsung mau jadi pacarnya. Kenapa ada orang nggak mau bertobat dulu? Kita perlu ada usaha dari sisi kita. Meskipun nanti kalau goal bukan usaha kita. Itu karena Allah buka jalan. Itu karena Tuhan memakai Anda. Coba pikirkan, goal apa yang Anda mau capai? Pikirkan 2-3 tangga pertama. Sisakan 97 tangganya. Untuk mujizat itu akan terjadi. Amin, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Praise the Lord. Thank you Lord. Oh haleluya. Thank you Jesus. Anda diberkati Tuhan? Nanti di kebaktian berikutnya saya masih akan menyampaikan tentang Elia. Saya bicara di kebaktian berikutnya apa artinya menjadi profetik namun tidak statik. Tempat di sana itu atau kerit itu senantiasa bergerak. Ya, kalau Anda tidak kemana-mana minggu ini, alangkah baiknya di gereja. Datang lagi yuk. Kebaktian 3 atau kebaktian 4, saya akan sampaikan tentang Elia ini. Gak apa-apa, gak rugi. Bukan supaya gereja banyak, saya sebanyak mungkin orang yang mendengar ini berguna buat Anda. Haleluya. Nyanyikan satu lagu. Kemanakah aku dapat pergi? Yes. Menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, Dia
selalu bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Musik saja, saya tergerak mendoakan para pengusaha yang sedang kesulitan dalam bidang usaha, mengalami masalah atau bahkan kesulitan uang secara dan kondisinya sedang parah, atau bahkan mungkin bukan ke dalam bahaya pilot atau bangkrut. Ada satu masalah yang mengganjal yang belum selesai, atau masalah yang baru yang besar. Kalau itu Anda, saya punya satu keyakinan, Anda berada di tempat yang tepat. Waktu Anda di gereja, pikiran Anda di sini, Anda di sana. Anda tidak di tempat kerja. Besok waktu Anda kerja, jangan ke gereja. Bekerjalah, karena Tuhan ada di sana bersama dengan Anda. Dan kalau Anda berada di Sungai Kerit hari ini, Anda boleh klaim berkat itu. Datanglah Gagak, datanglah membawa roti dan membawa dagingku. Kalau itu Anda, cukup Anda angkat tangan. Saya ajak Anda beriman pada Tuhan. Saya tidak bisa transferkan berkat, tapi iman Anda yang bisa menggapai sendiri kepada Tuhan. Mari kita sama-sama sepakat. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus untuk para pengusaha ini, jamah mereka. Aku klaim gagak-gagakmu mulai datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku klaim tingkap langit terbuka. Ya Tuhan, masalah mereka mengalami penyelesaian dengan cara yang ajaib. Sekalipun proporsional apa yang natural dengan yang supranatural. Namun supranaturalmu yang membawa mereka ke level yang tidak pernah mereka alami. Aku mengundang mujizatmu. Bersama dengan mujizat itu, satu paket itu, sertakan hikmatmu untuk mereka otak-atik apa yang perlu. Beri hikmat dari sisi mana yang lemah, mereka mulai garap itu. Kekuatan mereka tidak lalai namun waspada. Di dalam nama Yesus berkati investasi mereka. Berkati ya Tuhan tabungan mereka, rencana mereka. Ya Tuhan berkati kongsian mereka. Di dalam nama Yesus kembalikan ya Tuhan. Aku perintahkan Gagak mengembalikan. Malaikat-malaikat melayani mereka. Kembalikan piutang yang tidak dibayarkan ke mereka. Di dalam nama Yesus beri kemampuan mereka membayar hutang mereka. Ya Tuhan terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Sambil kami evaluasi diri. Kalau ada motivasi serakah, kami tidak mau tertuduh lagi. Kami selesaikan sebelum kami pulang gereja. Sebab besok kami bekerja. Kami selesaikan apa yang tertuduh di hati kami. Kami selesaikan dengan Tuhan. Kalau kami salah, ya Tuhan pengusaha-pengusaha ini ada salahnya. Tuhan ampuni, Tuhan ajari. Tapi harus bangkit lagi. Dalam nama Yesus, go! With God's power and with God's blessing. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ora bataka tabara batakaya syaka patara. Ora matakamaya mara matakamaya. Kasus-kasus hukum Tuhan juga selesaikan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau selesaikan satu persatu. Aku percaya tahun ini ya Tuhan seperti yang sudah dicetuskan. Pemulihan segala sesuatu yang hilang akan dikembalikan. Bukan karena Tuhan berhutang pada kami, tapi karena kami melayani a good God. Allah yang baik. Di dalam nama Yesus, I speak blessing to you. I speak blessing to you in Jesus name. Properti yang sudah lama mau dilepas untuk cash flow, Tuhan bantu untuk jual dengan harga yang memuaskan. Kirim Gagakmu, kirim orang yang akan melihat, kirim orang yang akan meninjau, yang tertarik di dalam nama Yesus. Ora maka patakaya syakataba. Ora matakamaya, kirimkan chef yang baru ya Tuhan. Chef yang baru di dalam nama Yesus bagi yang punya restoran. Ora maka patakaya syanana matakamaya syanana. Terima kasih ya Tuhan. Yang sudah terlilit dengan yang namanya falas, dengan saham, yang sudah kalah, enggak keruan, sudah tinggalkan. Jangan ratapi kekalahanmu.
Seperti Tuhan bicara kepada seorang raja di perjanjian lama, 3,5 ton daripada perak yang sudah diberikan pada Aram, sudah hilang, lenyap, biarin. Sekarang cari lagi yang baru. Bukan uang yang terutama, cari Tuhan. Semua itu bisa kembali pelan-pelan. Tuhan berikan panjang sabar, dan Tuhan berikan percepatan di dalam nama Yesus. Ada seorang bayi umur 1 tahun sekian bulan, anak siapa nggak di sini anaknya, kejang-kejang terus. Mana orangnya? Where are you, mamanya? Turunkan tangan dulu saudara. Mana ada ya? Ada satu bayi, 1 tahun, ya anak kecil 1 tahun sekian bulan, 1 tahun 4 bulan, 2 bulan, 4 bulan, itu yang kejang-kejang terus. Tuhan mau Anda untuk sekarang percaya menerimanya. Mana orangnya? Tolong semua tangan terturun, kecuali orang itu. Angkat tangannya kalau ada di ruangan ini. Mana orangnya? Ada di sini? Wherever that person, atau di overflow, atau di mana? Where are you? Oh, just pray, just berdoa. Sembuhkan bayi itu Tuhan. Dalam nama saya minta orang itu report ke saya. Gak tahu caranya gimana, pasti Anda bisa ketemu dengan saya. Report ke saya lewat siapa, Anda harus report. Entah di overflow atau di mana. I rebuke, aku tangking di dalam nama Yesus sakit penyakit itu. I rebuke you Satan in Jesus name. I rebuke you Satan, I speak healing in Jesus name. Terima kasih Tuhan, jamah orang tuanya percaya dengan iman, anak itu tidak akan lagi menggigil seperti itu. Dalam nama Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Yang terakhir, orang-orang yang ingin rindu, yang keluarganya belum dalam Tuhan, anggota keluarganya, entah itu keluarga dari atas, papa mamanya, atau keluarga di bawahnya, yaitu istri, anak, atau suami, anaknya, keluarga yang sekarang. Angkat tangan, kita berdoa buat Anda. Praise the Lord, puji Tuhan, haleluya. Saya minta kita sama-sama rilis iman. Waktu kita ada di Sungai Kerit, hari ini kita ada di gereja, bukan? Kita bukan keliaran di mana, dugem atau apa, bukan? Di sini kita bisa klaim, di sini ada berkat Tuhan. Bukan hanya doa berkat. Kalau Anda lihat tangan-tangan yang terangkat itu, Anda lihat di sekeliling Anda. Kalau Anda lihat tangan-tangan itu, Anda kalau bisa Anda ulurkan tanganmu. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, pegang aja pundaknya dengan sopan dan mulai berbahasa lidah, berdoa. Oh Tuhan, mari Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Berikan mereka hikmat bagaimana di alam yang alami, di dalam alam yang natural. Mereka tahu peran mereka. Bagaimana mereka mulai mendekati. Mungkin pertama kali angkat telepon setelah sekian tahun, atau datang berkunjung di sana, atau nanti ditemukan Tuhan di mall. Nggak tahu gimana caranya, aku berdoa, beri mereka kepekaan dengan kesempatan yang Tuhan beri. Namun aku berdoa, Engkau ketuk hati daripada keluarga mereka itu. Ketuk hati mereka satu persatu dengan cara yang supranatural. Tahun ini tahun Yobel, tahun ini mereka akan kembali pada Tuhan. Tahun ini mereka akan menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Dalam nama Yesus, akan ada bunyi orang dicemplung ke kolam baptisan. Akan ada bunyi orang-orang yang bersorak-sorai sukacita karena Tuhan telah menjamah keluarganya. Dalam nama Yesus, save our family, save our family, save our family, Jesus, save our family. Thank you Father, in Jesus name, dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu. Kasih sorak-sorai kemenangan, haleluya. Terima berkat Tuhan, terima janjinya. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan dan mujizat dari Roh Kudus dari sekarang sampai seterusnya. Berjalanlah dengan Tuhan, jangan berkeliaran, selalu berada di poros kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkatimu.